Buneng, tes. Apakah suara saya keluar, Buneng? Jelas, jelas Alhamdulillah. Bu Ais. Oke. Buneng pukul 19.00 pas kita mulai nggih. Nanti saya terlebih dahulu yang menjadi coach, jenengan menjadi coachnya. Kok agak terputus-putus ya, Bu Ais? Sampun, Halo? Buneng? Jelas? Nggih, Halo? sampun. Oke, Halo. oke. Baik, Halo. Buneng. Diulangi Halo. lagi Bu Ais. Halo. Saya menjadi coach dulu nggih, Buneng. Jenengan menjadi coachnya. Oh, nggih. Nggih, siap. Langsung mawon, Eh, bisa dimulai sekarang. bisa, Buneng. Kita mulai dulu. Eh, Nggih, terima kasih atas waktunya. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ais sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ya, ada yang ingin saya bicarakan ini Bu Ais. baik. Silakan Bu Nining. Obrolan kita sebentar aja ya Bu, antara 10 sampai 15 menit. Kira-kira apa nih yang Bu Nining ingin bicarakan malam ini? Ya, agak terputus-putus Bu Ais. Bisa agak lebih dekat mungkin ya. Oke. Begini Bu Ais, kebetulan baru-baru ini kemarin sih kejadiannya. Saya itu menemukan murid saya itu mengambil uang temannya di dalam tas saat simulasi ANBK. Nah, kebetulan siswa kelas 4 itu bertukar kelas dengan kelas 5. Namun kejadian ini sebenarnya bukan pertama kalinya, Bu. Jadi sudah sering kali namun anak-anak tidak berani melaporkan gitu. Jadi beberapa kali tidak ketahuan. Berdasarkan informasi dari temannya, murid saya ini sering membuka tas temannya pada saat Oh, kelas lagi sepi, lagi sepi. Jadi mungkin hal itu agak menjadi seperti kebiasaan gitu ya Bu ya. Jadi dari siswa saya tersebut. oh begitu Bu Nining. Jadi kemarin nggih panjenengan kebetulan menemui salah satu muridnya jenengan yang mengambil uang temannya gitu nggih pada saat simulasi ANBK berlangsung. Betul Bu Nining. Iya, iya betul, betul begitu Bu Ais. Nah, ternyata itu sudah beberapa kali hal tersebut dilakukan oleh murid saya. Namun belum pernah ditindaklanjuti. Nah, kemarin itu wali kelasnya berkoordinasi dengan saya untuk menindaklanjuti hal tersebut. Nah, begini Buning, kebetulan kita hanya punya waktu yang pendek ya Buning ya. Jadi dalam obrolan kita malam ini kira-kira apa nih yang ingin Buning dapatkan? Iya, eh, jadi gini ya Bu ya, karena saya itu ingin sekali menyadarkan murid saya tersebut bahwa yang dilakukan oleh murid saya ini kan perbuatan yang salah ya Bu ya, Mm-mm. melanggar norma serta tata tertib di sekolah. Jadi saya itu ingin murid saya ini sadar dan saya juga ingin murid saya tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi gitu, Bu. Baik Buning, mulia sekali loh Buning keinginan jenengan itu. Jadi jenengan berharap ada harapan yang ingin jenengan wujudkan gitu nggih dengan Iya, menyadarkan murid jenengan tadi itu yang
mengambil uang temennya, bahwa perbuatan yang dia lakukan itu adalah yang salah gitu nggih. Nah, mungkin ada hal lain Bu Ning yang ingin jenengan inginkan dari murid jenengan tadi itu? Iya, iya ada Bu, selain itu saya itu ingin murid saya itu bisa fokus gitu saat Hmm, sekolah, juga tertanam karakter yang baik tentunya, mhm. dan juga saya ingin juga support penuh dari orang tuanya. Nah, oke. Mhm. Jadi kalau dari pengamatan Bu Ning nggih, murid Oke. yang dikatakan fokus tadi, ada kata-kata fokus nih, fokus belajar itu seperti apa sih Bu Ning? Ya, kalau menurut saya murid yang dikatakan fokus belajar itu, apabila aktif di pelajaran, jadi tidak hanya di satu mata pelajaran olahraga gitu ya, tapi aktif juga pelajaran, aktif juga di pelajaran yang lain. Dan, Mhm. saya juga, berharap, mungkin mulai anak saya tersebut, murid saya tersebut mengikuti event-event perlombaan, mewakili sekolah gitu Ah, ya, Bu, biar biar mentalnya itu mhm, terbentuk gitu, Bu. heeh, betul. Ya, jadi, kalau tadi yang Bu Ning katakan fokus, berarti selama ini anaknya ini fokusnya ada di pelajaran, olahraga ya Bu ya Ning ya? Bu Ning nggih? Iya, Heeh. dominannya dia memang motoriknya itu bagus, di olahraga itu semangat, tapi kenapa di pelajaran yang lain tidak, itu juga saya ingin Nggih, anak saya baik ini nggih. bisa iya, heeh, Berarti, eee, kalau saya menangkap, Bu Ning ini tidak ingin anak ini fokus hanya di pelajaran olahraga saja gitu ya, Bu Ning ya? Tapi iya fokus betul, di semua mapel, juga iya, Bu Ning betul, berkeinginan untuk, anak ini bisa mencoba mengikuti event-event atau lomba-lomba gitu ya, Bu Ning ya? betul Nah, betul sekali. kalau saya melihat tadi itu kan ada, 3 keinginan yang ingin diwujudkan ya, yang tadi itu kalau tidak salah menyadarkan muridnya jenengan, biar tidak mengulangi Iya lagi, lalu fokus, tadi itu nggih, juga iya, mendapatkan dukungan penuh dari orang tua, itu melalui iya. proses kolaborasi. Nah, kalau menurut jenengan nih Bu Ning, apakah hal tersebut tadi itu sudah ideal Bu Ning? Kalau menurut saya itu ya sudah ideal sih, Bu Ais. Baik, sudah ideal ya Bu Ning. Jadi kalau idealnya itu di angka 10, nah sekarang ini untuk murid Bu Ning tadi yang bermasalah itu kira-kira kalau di rank dari angka 1 sampai 10 itu dia berada di angka berapa Bu Ning? Jika saya melihat dari perilaku dan kebiasaan murid saya tersebut selama ini ya, Bu, ya, kira-kira itu berada di angka 5 gitu ya, Bu, ya. Baik, jadi posisinya ada di angka 5 ya Bu Ning ya? Nah menurut Iya, panjenengan nih, kenapa apa iya. kendalanya dia sehingga dia ini ada di angka 5? Nah, ini kalau dari pengamatan saya, karena banyak faktor ya, Bu Ais ya. Jadi dari faktor keluarga, terus kemudian lingkungan itu juga berpengaruh karena, keluarganya siswa saya tersebut itu tergolong keluarga yang kurang mampu gitu, Bu Ais. Mmm, Karena saya sering mendapati, murid saya ini pada saat pelajaran olahraga saya tanya itu, belum sarapan, pagi itu oh, jarang iya iya. sarapan. J terus, kadang itu saya tanya, "Lah kamu dikasih uang saku berapa?" Gitu. Dia uang sakunya itu kadang tidak dikasih, kadang dikasih Mhm, itu cuman sedikit. Jadi mmm. kalau dibuat untuk beli makanan saya kira kurang gitu ya di kantin itu, Bu. Mungkin, salah satu faktor itu juga dia mengambil uang temannya itu
Salah satunya itu mungkin karena dia lapar itu ya, atau untuk beli uang uang dari uang jajannya itu kan kurang ya, makanya dia terus ada kesempatan, ada tanpa sepengetahuan siapapun dia ada kesempatan mengambil uang. Banyak juga ya Bu Ning tantangannya nih. Iya iya. Kalau saya oke. Nah, Ibu sendiri Bu Ning, kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya Bu Ning ya dengan tantangan yang, dihadapi ini. Nah, kalau Ibu ingin melihat murid-muridnya jenengan berada di level berapa nih untuk, anak yang barusan kita bahas nih, untuk bisa fokus belajar, dengan gambaran perlakuan yang akan Ibu lakukan? Dengan kondisi seperti ini saya kira, di angka 7 itu sudah baik Bu Ais. Terus apa yang bisa Ibu lakukan kira-kira nih untuk mencapai angka 7 itu, Bu? Nah ini sebenarnya yang sedang saya Mmm. pikirkan sih Bu ya. Begini, kalau dari pengamatannya jenengan, rencananya nih murid Ibu ini ingin jenengan perlakukan seperti apa? Ya, kalau dari pengamatan saya mungkin saya akan melakukan pendampingan secara individu dulu ya, Bu, ya. Menggali informasi dan memberikan motivasi kepada murid saya, dan saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua, eee, juga karena saya ingin murid saya fokus, agar murid saya bisa fokus mungkin, hal yang bisa saya lakukan adalah memodifikasi cara atau metode pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu, agar lebih bisa menyenangkan gitu mungkin ya. Baik, Bunding berarti tadi itu, ada melakukan pendampingan secara individu untuk menggali informasi, memberikan motivasi gitu ya, juga nanti Bunding berkolaborasi dengan orang tua dan Agak juga, kurang kedengaran Bu Ais, mohon ya, maaf. dan juga memodifikasi cara atau metode pembelajaran yang dilakukan dalam kelas begitu ya, Bu, ya? Tadi itu? Iya betul sekali Bu. Mungkin itu sih Bu ya yang bisa saya Heeh, lakukan. baik Bu Ning. Lalu kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana Bu Ning? Mungkin saya akan melakukan pemanggilan terhadap murid saya tersebut terlebih dahulu ya Bu ya, dengan melakukan pendampingan individu ke murid saya tentunya. Ada selain itu, ada lagi? Selain itu, menghubungi orang tua wali murid, eee, dengan menyampaikan, perkembangan belajarnya, serta masalah-masalah yang ada di, sekolah mungkin ya, Bu, ya. Kapan nih Bu Ning hal itu bisa dilakukan? Bisa jenengan lakukan kapan nih? Iya, kalau dilihat dari kondisi yang seperti ini kan sepertinya urgent ya, jadi saya minggu-minggu ini kali ya, Bu, ya, harus secepatnya ini, harus saya lakukan secepatnya. Terus siapa Bu Ning nanti yang bisa membantu panjenengan nih? Nah, karena saya di sini ini kan, sebagai guru mata pelajaran nih, Bu Ah, Ais. Jadi tatap muka hanya 1 minggu sekali, otomatis saya harus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelasnya ya, Bu, ya. mhm. Oke, baiklah Bu Ning. Jadi sepertinya kita sudah ada di penghujung coaching ya Bu Ning. Nah, apa yang Iya. jenengan dapatkan dari obrolan kita malam ini Bu Ning? Iya, nggak terasa sudah di penghujung ini. Heeh. Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. alhamdulillah dari obrolan kita malam ini, Bu Ais, saya bisa mendapatkan pencerahan dari panjenengan, Bu Ais. Yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa gitu ya terhadap murid saya yang, dengan bermacam-macam, ada 3 tadi yang saya sampaikan datang panjenengan, yang pertama dengan anaknya mengambil uang temannya, terus kemudian fokus belajarnya,
Nah, sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Yang pertama tadi memanggil anaknya, didampingi wali kelasnya, juga berkolaborasi dengan orang tua. Dan saya juga akan melihat perkembangan murid saya secara berkala tentunya, Bu Ais. Oke, baiklah kalau begitu Bu Ning. Jadi kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Ning ya. Saya ingin mendengar ceritanya Panjenengan nih setelah Panjenengan melakukan pendampingan terhadap muridnya jenengan tadi itu ya. Oke, siap siap. Baik, terima kasih Bu Ais Sama-sama atas Bu Ning. waktunya, sudah Ya, sama-sama. menyempatkan. J, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya langsung saja nopo Oke, pripun Bu Ais? langsung saja Bu Ning. Soalnya waktunya berjalan. Alhamdulillah sesi satunya pas 15 menit pas. Alhamdulillah J, monggo bisa dimulai. Baik, kita mulai ya Bu Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nining. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aisyah, selamat malam juga. Nah, jadi Bu Nining, ini saya bermaksud ingin ngobrol-ngobrol ringan nih sama jenengan mengenai permasalahan murid saya di sekolah. Nggak lama ya Bu Ning, 10 sampai 15 menit aja nih kira-kira. Bisa Bu Ning? Oh, oke, Injih, bisa. Monggo, semoga saya bisa membantu. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ning. J, baik, Bu Aisyah, apa ini yang mau Bu Aisyah omongin nih? Jadi begini Bu Ning, sebelumnya saya ini berada di sekolah yang boarding school gitu nggih. J, Anak-anak yang bersekolah di sekolah saya itu harus mondok dan wajib. Jadi ini di awal tahun ajaran seperti ini menjadi kendala saya sebagai guru BK untuk menangani anak-anak yang belum bisa sepenuhnya beradaptasi di lingkungan sekolah dan di lingkungan pesantren gitu. Nah, kalau saya melihat sih beberapa di antaranya itu karena dia belum pernah mondok sama sekali gitu, Bu. Sehingga agaknya dia itu masuk ke pesantren itu shock gitu, kaget dengan rutinitas kegiatan yang ada di pesantren. Kayak ngaji bandongan, ngaji sorokan, maupun bahkan ada anak itu yang kesulitan dalam memaknai kitab kuning, memaknai pego itu loh Bu Nining. ya, ya, Nah, ya, ya, ya. Tapi saya juga melihat beberapa anak itu yang tidak kerasan justru karena pelajaran-pelajaran yang di sekolah. Jadi kebetulan di sekolah ini pelajarannya konsentrasinya ke ilmu alam atau sains. Uh, Hmm, jadi mm-mm. ini menjadi tantangan tersendiri gitu untuk anak-anak, apalagi dari peralihan SMP ke SMA yang agaknya pelajarannya lebih sulit gitu Bu Nining. Jadi Iya, menyebabkan iya. anak-anak ini tidak kerasan di sekolah. Ya, ya, ya. Jadi Bu Ais ingin mengobrolkan murid-murid Bu Aisyah yang Mm, masih belum kerasan gitu ya, betul, masih belum betul, kerasan betul. di sekolah dan di Mm, pondok ya. Jadi mm. belum bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri di lingkungan sekolah panjenengan gitu ya. Iya, betul. Jadi sekarang yang saya hadapi di sekolah nggih, masalah itu gitu, Bu Ning. Ya, ya, ya. Jadi sebelumnya itu anak-anak itu tidak pernah mondok, lalu Mm-mm. syok syok gitu ya dengan Ah, betul, kaget. kegiatan-kegiatan di pondok. Mm-mm. Ditambah lagi dengan struktur pelajaran di tingkat SMA yang agaknya, semakin sulit begitu ya, Bu, Ah, ya? betul, betul, Bu Ning. Nggih, betul seperti Oke, itu. ya kita ini cuman punya waktu pendek nih, Bu Hmm. Aisyah. Apa kira-kira yang ingin kita dapat dari percakapan ini? Yang saya ingin membantu gitu ya, Bu ya. Jadi membantu murid-murid saya ini melewati prosesnya dia
selama dia itu sekolah dan nyantri di sini. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk mereka, untuk membantu murid-murid saya gitu, Bu Ning. Oh, ya ya. Jadi apa yang ingin dilakukan gitu ya, Bu, agar Mhm, murid-murid panjenengan mhm. bisa beradaptasi gitu ya di sekolah yang boarding gitu ya? Boarding. Iya, iya, betul Bu Ning, karena itu kan menjadi tantangan tersendiri gitu. Saya pengennya itu anak-anak bisa fokus belajar, juga fokus nyantri. Jadi kan Iya, anak-anak itu biasanya kalau tidak kerasan itu dia minder. Jadi saya juga ingin iya, iya. anak-anak ini tidak minder, jadi lebih pede aja gitu selama di sekolah. Ya, pokoknya intinya anak-anak bisa kerasan gitu, Bu Ning. Oke ya. Nah, ngomongin soal kerasan nih, Bu Aisyah, dan ngomongin soal bisa adaptasi di lingkungan sekolah. Murid seperti apa sih yang menurut Bu Aisyah sudah bisa beradaptasi di lingkungan pesantren atau yang tidak memiliki masalah dengan penyesuaian diri itu? Eh, kalau yang saya pikir murid yang sudah bisa fokus belajar, murid yang sudah bisa beradaptasi gitu, berarti dia itu sudah bisa fokus dalam belajar. Ya, Ya ya. begini Bu Ning, dia itu bisa membagi waktu antara kegiatan di sekolah dan juga padatnya kegiatan di pondok. Jadi dia itu dapat melakukan serangkaian gitu kegiatan yang ada di pondok sesuai dengan jadwalnya. Nah, kan kalau di Mhm, iya. pondok itu Buning, tidurnya bisa lebih malam gitu. Tapi bangunnya Mhm, nanti dia betul. sebelum subuh. Oke. Jadi Mmm, anak-anak itu selain fokus, itu dia juga dapat berkegiatan itu secara maksimal. Nah, ya mmm, gambarannya itu kegiatan maksimal, dia itu bisa mengikuti organisasi, juga mengikuti lomba-lomba gitu, Buning. jadi anak-anak bisa fokus dan dapat Heeh. membagi waktu secara berimbang gitu ya? Nggih nggih, seperti itu. Oke. Nah, jika di level itu kita anggap nilainya 10 gitu ya, Bu, ya, maka beberapa murid Bu Aisyah yang mengalami kesulitan dalam adaptasi dan penyesuaian diri itu, kira-kira Bu Aisyah kasih nilai berapa nih? Beragam ya, Buning ya. Ada yang di angka 5, ada juga yang di bawahnya. Tapi Mmm, rata-rata beberapa anak yang mengalami hambatan dalam adaptasi dan penyesuaian diri di lingkungan pesantren ini ya 5 kira-kira, Buning. Nah, soalnya mmm, kalau saya melihat itu iya, ada yang, tidak kerasanya di pondoknya. Itu biasanya anak-anak mhm, itu kurang paham tentang, agama gitu. mhm, mhm, Dan dia tidak bisa memaknai pego tadi itu. Ada juga murid saya itu Bundeng yang tidak bisa bahasa Jawa. Nah, padahal maknai mmm, kitab kuning itu kan pakai bahasa Jawa. Nah, itu justru iya, double-double di kesulitannya dia. mmm, Nah, mhm, mhm, tapi ada juga yang justru tidak kerasanya itu di sekolah karena dia itu menganggap pelajaran-pelajaran sains itu susah. Mungkin kalau dulu di oh, SMP itu pelajarannya hanya IPA gitu, nggih. Nah, tapi iya, iya. kalau pada saat di SMA sudah terpecah menjadi fisika, kimia, biologi, itu mungkin yang menjadi kendalanya. Iya, 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 termasuk kompleks juga ya, Bu. Ah, iya, Bu Ning. Iya, nah dengan permasalahan yang seperti itu, rasa-rasanya mewujudkan di angka 10 agaknya susah ya, Bu, ya? Mhm. Kalau begitu, keinginan Bu Aisyah dapat mewujudkan di angka berapa, Bu, secara fokus dan keseimbangan tadi kira-kira? Kalau saya melihat dengan kondisi yang dialami oleh siswa saya ini mungkin di angka 8 cukuplah, Bu. Nanti sambil saya pantau terus perkembangannya selama di sini. Iya, iya, iya. Menurut Bu Aisyah ini, apa yang Bu Aisyah lakukan agar murid-murid panjenengan bisa nyampe di angka 8 ini? Eee Sebenarnya itu Bu Ning, yang saya pikirkan itu, apa gitu yang bisa saya lakukan biar anak-anak ini, eee, apa yang bisa saya bantu gitu untuk anak-anak ini? Iya, iya. Kalau Bu Aisyah melihat karakter
karakter murid Bu Aisyah. Sebenarnya dia dia senang diperlakukan seperti apa sih? Atau apa sih yang saat ini mereka butuhkan gitu? Kalau saya melihat sih karena dia itu, nyantri kita gitu nggih Bu, nyantri. Jadi Oke jauh oke. dari orang tua, yang Iya, saya lihat diperlukan sama anak-anak itu adalah ruang untuk ngobrol-ngobrol ringan gitu, atau seperti mhm circle time, mungkin ya Bu ya. Jadi dia bisa mhm mengeluarkan unek-uneknya, dia bisa menceritakan aktivitasnya apa gitu, apa yang ia rasakan. Nah, butuh didengarkan mungkin ya Bu ya. Lalu kalau yang mhm masalah fokus, tadi mungkin perlu, membutuhkan perlakuan khusus, terhadap mhm. kendala-kendala yang ia hadapi. Misalnya butuh pendampingan saat anak-anak ini memaknai pegon atau, diberi pendampingan tambahan kepada pelajaran yang dianggap sulit untuk mereka. Oke, baik. Gimana menurut Bu Aisyah kemungkinannya panjenengan melakukan itu? Apakah panjenengan bisa melakukan itu sendiri kira-kira? Mmm, bisa sih Bu, harusnya bisa nggih. Apa Mhm ya, yang saya butuhkan mungkin waktu sama saya akan berkolaborasi dengan beberapa guru gitu mungkin Bu nih. Ya, heeh. Bayangan Bu Aisyah, gimana jenengan menyediakan waktu untuk murid-murid jenengan itu? Dan kira-kira guru siapa yang akan panjenengan libatkan untuk membantu murid-murid panjenengan tersebut? Mungkin dengan cara konseling individu kali ya Bu ya. Jadi nanti Oh, saya itu akan menemui murid saya satu persatu, saya akan menggali lebih dalam tentang kondisi mereka dan apa yang mereka harapkan gitu selama di sini. Atau bisa iya yang circle time tadi itu, Bu. Jadi anak-anak yang belum bisa beradaptasi, kita kumpulkan dalam satu kelompok, nanti di situ kita, berbincang ringan dan tentunya, harus menghasilkan, problem solving gitu, menghasilkan, mhm apa ya, menghasilkan pemecahan masalah yang dihadapi, gitu. mhm Nah, mhm kalau yang kolaborasi dengan guru, mungkin nanti saya bisa menghubungi pembina kamarnya gitu untuk menyediakan waktu 1 hari khusus untuk mengajari mereka maknai pegon. Dan juga guru iya, mapelnya nanti bisa memberikan tambahan gitu, yang dianggap susah oleh mereka tadi itu, kira-kira begitu, Bu. iya, baik baik. Dari gambaran yang panjenengan sampaikan, apa yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat Bu Aisyah? Dalam minggu-minggu ini mungkin? Karena tadi banyak beberapa ya, Bu, nih yang saya gambarkan bisa saya lakukan. Kalau yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini kayaknya yang circle time tadi itu, Bu. Nanti kita bincang-bincang dan memecahkan masalah mereka gitu. Mmm, iya iya iya. Kapan itu Bu, bisa dilakukan itu Bu? Harusnya dalam minggu-minggu ini bisa, Bu, nih. Nanti saya lakukannya minggu-minggu ini. Oke, dalam minggu-minggu ini ya Bu Aisyah. Hmm, Baiklah Bu Aisyah, kita sudah berada di ujung sesi percakapan ini kita pada malam ini. Kira-kira apa yang Bu Aisyah dapatkan dari percakapan kita malam ini? awalnya saya belum memiliki gambaran yang konkret nih, untuk murid-murid saya ini harus diperlakukan seperti apa gitu untuk yang belum-belum kerasan ini. Dari kita sharing malam ini, Bu Ning, saya punya gambaran yang konkret yang harus saya lakukan ya, saya harus circle time tadi itu kira-kira nggih, untuk memecahkan masalahnya, Iya terus saya juga akan berkolaborasi dengan beberapa pembina dan guru. Nah, saya iya juga akan melakukan pendampingan secara individu. Nah, tentunya saya juga akan mengecek berkala nih, tingkat kesiapan anak-anak di sini gitu, Bu Ning. iya. Baik Bu Aisyah, jadi, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan ya Bu Aisyah,
karena saya jadi ingin tahu ceritanya jenengan sesudah melakukan circle time dengan mereka. Baiklah Bu Ning, baik baik. Baik, nanti kita ketemu ya. Nggih. Terima kasih banyak ya Bu Ning atas bantuan panjenengan sharing pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini. Nggih nggih nggih, sama-sama Bu Aisyah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah Bu Ning, pas 15 menit juga pukul 19.30. Alhamdulillah, sesuai Oke, dengan yang kita harapkan, diberikan betul. kelancaran. Amin. Nggih. Langsung kita kembali ke main room napa pripun? Harusnya kita pukul 19.30 ya kembali ke main room. Oke, siap. Yang ini halo Bu Aisyah?